Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian dan konstruksi teori akuntansi dengan dosen pengasuh Dr. Elvira Lutan, SE MSI AK. Dengan anggota Niken Suhenda dan saya sendiri Taishandri Afifa. Baik, yang pertama, pengertian teori akuntansi. Teori akuntansi adalah konsep, definisi, serta dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam struktur akuntansi dengan maksud dapat menjelaskan dan meramalkan fenomena yang akan muncul. Selanjutnya, elemen dari teori akuntansi. Elemen terdiri dari 4. Yang pertama, relevansi adalah elemen penting dalam ilmu akuntansi. Informasi yang diberikan harus selalu relevan dalam semua aspek. Yang kedua, kegunaan. Teori akuntansi berguna untuk menyusun laporan keuangan. Ini membantu bisnis atau organisasi membuat keputusan yang tepat mengenai keuangan. Yang keempat, reliabilitas. Ilmu akuntansi dapat diandalkan atau selalu reliable. Ini mengikuti standar prinsip akuntansi yang diterima umum atau PABU. Yang keempat, konsistensi adalah elemen kunci dari ilmu akuntansi. Selanjutnya, manfaat teori akuntansi. Adanya teori ini akan memberikan pedoman dalam mengembangkan sebuah prosedur baru. Biasanya, teori ini juga digunakan untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang kejadian yang berhubungan dengan ekonomi atau keuangan perusahaan. Tentunya hal ini berimbas pada cara pengambilan keputusan agar ekonomi perusahaan semakin maju. Selanjutnya, sifat teori akuntansi. Adapun beberapa sifat dari teori tentang akuntansi ini antara lain: 1. Menjelaskan mengenai sebuah praktek akuntansi, menjawab dan membahas seluruh fenomena yang menjadi latar belakang yang diterapkan dalam praktik akuntansi. Yang kedua, mampu menjelaskan mengapa perusahaan harus menerapkan sebuah metode seperti LIFO dibandingkan FIFO dalam penilaian persediaan. Yang ketiga, meramalkan dan memprediksi bahkan menemukan beberapa gejala akuntansi yang belum diketahui. Yang keempat, bersifat penting dalam menyusun dan verifikasi terhadap prinsip akuntansi. Yang kelima, memiliki sifat penting penyusunan sebuah kebijakan akuntansi dengan prinsip dan metode logis yang saling berhubungan. Yang keenam, sanggup memberikan penjelasan tentang sebuah praktek akuntansi dan menjelaskan serta menjawab semua fenomena yang ada dalam penerapan praktek akuntansi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Niken Suhenda. Saya Niken Suhenda, BP 18110054 dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi dari Taishandri Afifa, yaitu ada metode perumusan teori akuntansi. Ada beberapa pendapat para ahli yang menyatakan bahwa metode dalam sebuah teori akuntansi terdapat beberapa perumusan di antaranya. Yang pertama dengan menggunakan metode deskriptif, yang kedua metode psikologikal pragmatik, yang ketiga menggunakan metode normatif, yang keempat metode positif, yang kelima menggunakan metode perumusan. Yang pertama dengan menggunakan metode deskriptif. Metode yang satu ini dianggap sebagai salah satu metode yang menggunakan seni dalam akuntansi dan tidak dapat dirumuskan. Metode tersebut bersifat membahas dan juga mendeskripsikan serta menganalisis praktek yang ada dalam sebuah perusahaan saat ini.
Yang kedua, metode psikologikal pragmatik. Metode yang satu ini digunakan dengan cara melakukan pengamatan terhadap reaksi sebuah pengguna laporan keuangan terhadap output akuntansi yang telah disusun dari beberapa sumber dan juga standar serta prinsip dan pedoman. Hal tersebut menjadikan metode ini sering dianggap sebagai behavioral accounting. Yang ketiga, menggunakan metode normatif. Salah satu metode yang menjelaskan tentang norma peraturan yang diikuti tanpa sebuah praktek yang dilakukan saat ini sering dianggap sebagai metode normatif. Metode ini tidak terlalu dipikirkan meskipun berlaku saat ini atau tidak. Yang keempat, metode positif. Metode yang digunakan untuk sebuah teori tentang akuntansi yang lainnya yaitu metode positif. Hal ini digunakan untuk sebuah ilmiah yang diterima baik umum maupun sedang berlaku. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa metode ini sering digunakan namun tidak ada dalam teori. Yang kelima, menggunakan metode perumusan. Metode perumusan bisa disebut sebagai sebuah kombinasi dari beberapa pendekatan metode yang ada bintik. Dari beberapa teori tersebut sebenarnya menggambarkan kondisi yang sesuai dengan perusahaan sehingga mampu dimanfaatkan dalam beberapa praktek. Selanjutnya ada teori pragmatis. Teori pragmatis menekankan pada pengaruh laporan serta ikhtisar akuntansi terhadap perilaku atau keputusan. Penekanan dalam perkembangan teori akuntansi adalah penerimaan orientasi komunikasi dan pengambilan keputusan. Teori pragmatik dibagi dua pendekatan. Yang pertama, deskriptif pragmatik. Pendekatan ini mencoba menjawab pertanyaan apa. Dalam metode ini, akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan dan karenanya metode perumusan teori akuntansi harus bersifat menjelaskan atau deskriptif. Yang kedua, psikologikal pragmatik. Pendekatan ini mencoba mengamati reaksi dari pemakai laporan keuangan terhadap output akuntansi yang dimaksud dari berbagai aturan, standar, prinsip, atau pedoman. Selanjutnya ada teori sintaksis dan semantik. Interpretasi teori akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut. Masukan semantik untuk sistem ini adalah transaksi dan pertukaran dicatat dalam voucher, jurnal, dan buku besar dari bisnis. Hal ini kemudian dimanipulasi atas dasar tempat dan asumsi dari akuntansi biaya historis. Sebagai contoh, kita mengasumsikan bahwa inflasi tidak akan dicatat dan nilai pasar dari aset dan liabilitas diabaikan. Teori normatif. Teori akuntansi normatif disebut juga teori preskriptif yang mencoba menjawab pertanyaan apa yang semestinya. Di sini akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak perlu apakah berlaku atau dipraktekkan sekarang atau tidak. Teori normatif berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktekkan. Misalnya pernyataan yang menyebutkan bahwa laporan keuangan seharusnya didasarkan pada metode pengukuran aktiva tertentu. Yang selanjutnya teori positif. Positifme atau empirisme berarti menguji hipotesis yang berkaitan atau akuntansi atau teori kembali ke pengalaman atau fakta dari dunia nyata. Perspektif yang berbeda. Dalam perspektif yang berbeda terdapat pendekatan ilmiah dan pendekatan naturalistik. Yang pertama, ada pendekatan ilmiah ini didasarkan pada asumsi ontologi yang pasti dan yang akan diteliti adalah realitas objektif yang mana berdampak pada epistemologi yang berbeda atau bagaimana kita belajar dan metode penelitian ilmiah untuk kajian yang berbeda. Yang kedua, ada pendekatan naturalistik menyeratkan bahwa tidak ada asumsi yang berbentuk sebelumnya atau teori yang berfokus pada perusahaan spesifik masalah di dunia nyata. Sekian hasil dari presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.